Jadi di video ini kita akan belajar tentang ruang nol atau istilah lainnya ruang nol dan juga tentang nulitas. Sebenarnya ruang nol atau ruang nol ini sudah pernah kita pelajari di perkuliahan sebelum UTS, tapi akan kita ingat lagi. Jadi bagaimana apa itu ruang nol atau ruang solusi? Jadi pertama, coba kita pandang sistem persamaan linear homogen dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan 0. Nah, di sini A adalah matriks koefisien berukuran M kali N, dan X ini matriks variabel atau vektor variabel. Jadi kalau A berukuran M kali N, maka X ini berukuran N kali 1, dan 0 ini vektor solusinya, jadi vektor bagian solusi. Jadi di sini vektor 0 semua. Nah, ini SPL homogen karena vektor ini 0 ya. Nah, di sini perhatikan bahwa matriks A ini dia kan matriks berukuran M kali N, maka dia adalah anggota ruang vektor atau anggota ruang matriks M, dan M ini berukuran M kali N. Perhatikan juga bahwa vektor X ini dia berukuran N kali 1 kan, atau dengan kata lain, dia ini anggota Rn. Maka bisa kita perhatikan bahwa vektor X ini sebenarnya adalah anggota ruang vektor dari Rn. Nah, biasanya pada bab SPL, kita biasanya diminta untuk mencari himpunan solusi dari SPL homogen ini gitu. Atau ya kita harus cari X ini, X1, X2, Xn ini apa aja yang memenuhi sistem persamaan linear ini. Jadi X-nya kita harus cari berapa, biasanya itu soalnya. Nah, kita biasa disuruh cari himpunan solusi dari SPL homogen tersebut. Yang tidak kita sadari adalah himpunan solusi ini sebenarnya membentuk subruang dari Rn. Nah, subruang ini yang namanya ruang nol atau ruang nol. Nah, jadi definisinya, misalkan kita punya matriks anggota ruang vektor M kali N, atau dengan kata lain, matriks A ini berukuran M kali N, maka himpunan solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0, himpunan solusinya ya, jadi bukan hanya satu solusi, tapi solusinya mungkin ada banyak, mungkin hanya ada satu, tapi pasti ada minimal satu. Nah, ini himpunan solusinya disebut ruang nol atau ruang nol dari matriks A. Nah, notasi dari ruang nol atau ruang nol ini notasinya NA, dan NA itu adalah dia sama dengan X anggota Rn. Jadi dia NA ini himpunan dari vektor-vektor di Rn yang memenuhi syarat AX sama dengan vektor 0. Jadi ini memang solusi dari jadi di sini X memang himpunan solusi dari SPL AX sama dengan 0. Nah, teoremanya ini sudah kita bahas sebelum UTS. Jadi, misalkan kita punya matriks A berukuran M kali N, maka ruang 0 dari A adalah subruang dari Rn. Nah, ini sudah dijelaskan di perkuliahan sebelum UTS, jadi buktinya tidak akan saya tuliskan lagi. Jadi, kalau kalian lupa, coba dibuka catatannya. Atau kalau tidak mencatat, ingat untuk membuktikan subruang ada 4 poin yang harus dibuktikan. Ingat teorema uji subruang, jadi bisa digunakan. Jadi mungkin sebagai PR atau latihan saja. Tapi ya kalau mencatat pasti ada di catatan kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya kita diminta untuk menentukan basis dari ruang nol ini. Nah, biasanya diberikan matriks pada soal ya. Jadi pada soal biasanya diberikan matriks A. Jadi ini contohnya matriks A diberikan seperti ini. Nah, biasanya yang diminta sekarang bukan lagi mencari NA-nya apa, tapi diminta mencari basis dari NA. Tapi caranya sama dengan cara mencari solusi SPL. Jadi cara menjawabnya, pertama kita harus mencari himpunan solusi dari SPL AX sama dengan 0, dengan A-nya matriks yang diberikan pada soal. Nah, kita bisa lakukan eliminasi Gauss-Jordan atau Gauss aja, ya terserah ya. Tapi di sini Gauss-Jordan biar langsung dapat solusinya. Kalau dengan Gauss berarti setelah eliminasi Gauss kalian harus kerja mundur untuk mencari solusi. Tapi yang penting solusinya harus dapat. Nah, di sini Gauss-Jordannya seperti ini, jadi tulis matriks lengkap. Ini matriks koefisiennya atau matriks A ini.
Tapi ditulis garis gini, terus 0, 0, 0. 0, 0, 0 ini karena di sini matriksnya 0. Nah, ini OBE. Langkah OBE-nya nggak didetailkan, jadi silahkan kalian coba sendiri sebagai latihan. Tapi di sini, kalau kita meng-OBE-nya benar, nanti akan dapat matriks seperti ini. Nah, di sini ini matriks eselon baris tereduksi. Jadi dari sini, apa yang bisa kita baca? Kita bisa langsung baca solusinya apa. Tapi ingat, di SPL ini kan kolomnya ada 5 kolom. Nah, jumlah kolom itu sama dengan jumlah matriks, jumlah variabel X-nya. Jadi di sini kalau kita ingat, di slide pertama, kalau kita punya matriks, kita punya SPL AX sama dengan 0, kalau kita punya matriks A-nya berukuran M kali N, kan ini ada N kolom. Kolom pertama, kolom kedua, sampai kolom ke N. Nah, di sini, X ini kan vektor variabel. Nah, lihat di sini variabelnya ada N buah. Kenapa N buah? Karena di sini matriks A-nya jumlah kolomnya ada N. Nah, jadi pada contoh soal, jumlah kolomnya ada 5, maka jumlah variabelnya ada 5. Kalau jumlah variabelnya 5, misalkan tulis variabelnya X1 sampai X5. Nah, sekarang kita cari dari hasil OBE ini, lihat variabel utamanya dan variabel bebasnya mana. Ingat, variabel utama itu berkorespondensi dengan satu utama. Nah, di matriks hasil OBE, satu utamanya ada 2. Jadi, ini satu utama yang pertama. Dan satu utama ini, karena dia di baris pertama, karena dia di kolom pertama, maka dia berkorespondensi dengan variabel X1. Nah, satu utama keduanya ada di sini, dan dia ada di kolom ketiga. Karena dia di kolom ketiga, maka dia berkorespondensi dengan variabel X3. Nah, itu satu utama untuk mencari variabel utama. Nah, selain variabel utama adalah variabel bebas. Karena variabelnya tadi ada 5, variabel bebasnya selain X1 dan X3, maka variabel bebasnya adalah X2, X4, dan X5. Nah, karena itu, maka karena ini variabel bebas, bisa kita misalkan X2-nya alfa, X4-nya beta, X5-nya gamma. Jadi dari sini bisa kita baca solusinya dihitung dari matriks ini. Di sini kan artinya X3 itu adalah min 2X4 tambah 2X5. Bisa tinggal kita masukkan, dapat X3-nya. Terus kita bisa cari X1-nya juga. Ini X1-nya baca dari baris pertama ini. Jadi baris pertama ini berkorespondensi dengan X1 sama dengan 2X2 tambah X4 dikurang 3X5. Nah, ini kita hitung karena ini X2-nya alfa, X4-nya beta, X5-nya gamma. Nah, kita kan mau mencari himpunan solusi. Jadi kalau mau mencari himpunan solusi, lihat di sini kan solusinya pasti X1 sampai X5. Kemudian kita substitusikan solusinya. X1-nya sekian, 2 alfa tambah beta kurang 3 gamma, X2-nya alfa, X3-nya min 2 beta tambah 2 gamma, X4 beta, X5 gamma. Nah, ini kita tulis seperti ini, kemudian kita pisahkan. Jadi alfa beta gammanya kita keluarin. Nah, kita tulis dalam bentuk komposisi seperti ini. Jadi ini alfa dikali 21000 karena di vektor ini yang alfa hanya ada di komponen pertama dan kedua. Dan di sini komponen pertamanya 2, komponen keduanya 1. Ini dapat vektor seperti ini. Untuk beta juga sama, dan untuk gamma juga sama. Jadi kesimpulannya bisa langsung kita tentukan bahwa vektor-vektor ini adalah basis dari ruang 0. Ini basis dari ruang 0. Jadi ini hanya ditulis mendatar ya. Jadi ini hanya cara penulisan yang berbeda. Nah, itu adalah cara untuk mencari basis dari ruang 0. Ruang 0-nya sendiri apa? Ruang 0-nya sendiri adalah ya himpunan vektor ini gitu. Tinggal kalian tulis himpunan vektor ini di mana alfa, beta, gammanya bilangan real. Sama seperti mencari himpunan solusi. Nah, terakhir, di sini bisa kita lihat dimensinya kan 3. Karena banyaknya anggota basis ada 3. Nah, ada istilah untuk dimensi dari ruang 0 atau ruang 0. Jadi, dimensi dari ruang 0
dari suatu matriks A itu disebut nulitas. Nah, ini istilahnya tolong diingat karena nanti akan banyak kita gunakan di video selanjutnya. Tapi di sini contohnya bisa kita lihat, ini kan anggota basisnya ada 3, jadi dimensinya 3. Jadi bisa kita katakan nulitas dari A itu adalah 3.